Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai anak-anakku, murid-muridku yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, marilah kita lanjutkan pelajaran kita, ngaji belajar murid. Kali ini kita membahas mengenai antara doa dan sebab akibat. Tak jauh dari lampu merah di perempatan jalan, tiba-tiba sepeda motor Pak Jono berhenti mendadak. Pak Jono agak menepi. Sepeda motornya dinyalakan, tidak menyala. Lalu di starter, gagal. Dicoba lagi berkali-kali, namun tetap gagal. Berhenti sejenak, ia menyeka keringat yang mengucur dari keningnya. Dia coba menstarter lagi berkali-kali, tetap gagal. Dia menoleh ke sana kemari, berharap ada servis sepeda motor yang tidak jauh dari situ. Namun, dia menjadi ragu-ragu sebab uangnya pas-pasan. Kenapa Pak Jono? Tiba-tiba datang sepeda motor menghampiri dan bertanya, "Oh, Pak Ustadz Amir." Pak Ustadz, mogok entah kenapa," jawab Pak Jono sambil terengah-engah. "Tadi sudah baca basmalah apa belum waktu menstarter?" tanya Pak Ustadz. "Belum Pak," jawab Pak Jono. "Lah itu masalahnya, jangan lupa baca basmalah dan harus fase," kata Pak Ustadz lagi. Tiba-tiba lampu berubah hijau. Pak Ustadz berlalu, tak lupa salam pada Pak Jono. Pak Jono mengikuti saran Pak Ustadz, baca basmalah pelan-pelan dan tidak lupa difase-fasekan. Lalu menstarter sepeda motornya berkali-kali, namun tanpa hasil. Dia lalu berhenti sejenak dan duduk di tepi trotoar. Tak lama muncullah mobil Avanza hitam. Kacanya dibuka, lalu tampak kepala seseorang melongok keluar sambil bertanya, "Kenapa Pak Jono?" tanya orang tersebut. Pak Jono menoleh, "Oh, Pak Haji Hasan." "Gak tahu Pak Haji kok tiba-tiba mogok," jawab Pak Jono agak memelas. "Tadi sudah baca basmalah apa belum?" tanya Pak Haji Hasan. "Sudah Pak, 3 kali. Dan fase insya Allah Pak Haji," jawab Pak Jono. "Oh, lah sudah baca sholawat Nabi apa belum Pak?" tanya Haji Hasan. "Belum Pak." "Lah itu masalahnya. Cobalah baca sholawat Pak Jono. Selain berpahala, sholawat juga memudahkan segala urusan," kata Haji Hasan sambil sedikit berkhutbah. Maklum dia biasa memimpin istighosah di Masjid Akbar Nurul Huda. Begitu lampu berganti hijau, mobil Avanza itu pun berlalu. Dan Pak Jono langsung mengikuti saran Haji Hasan. Baca sholawat Nabi 100 kali sesuai sarannya. Selesai baca sholawat, Pak Jono menstarter sepeda motornya. Dan ternyata masih gagal dan gagal lagi. Pak Jono berhenti. Capek rasanya. Dia heran, mengapa sholawatnya gak ampuh sebagaimana yang diterangkan Haji Hasan tadi. Dia kembali duduk di trotoar. Dalam hatinya dia menyesal, mengapa dia tadi buru-buru ketika berangkat dari rumah hingga dompetnya tertinggal di rumah. Dan di saku celananya hanya ada uang pas-pasan. Hingga sekarang dia tak berani mencari bengkel sepeda motor. Wajah Pak Jono tampak murung. Dia merasa susah. "Kenapa Pak Jono?" tiba-tiba terdengar suara bertanya dari atas sepeda motor. Pak Jono menoleh, "Oh, Pak Cokro, mogok Pak." Entah kenapa, jawab Pak Jono agak males karena merasa lelah. Ingat-ingat Pak Jono, jangan-jangan ini hari naas Pak Jono. Lain kali kalau mau bepergian, jangan sampai pada hari naas, kata Pak Cokro mengingatkan. Maklum Pak Cokro dikenal sebagai Mbah Dukun, ahli ramal dan ahli hitung hari dari kampung seberang. Begitu lampu berganti hijau, Pak Cokro pun berlalu. Tinggal Pak Jono sendiri termenung. Jangan-jangan omongan Pak Cokro itu benar. Bukankah hari ini Rebu Legi, di mana mertuanya dulu meninggal dunia? Wah, ini hari naas, pikir Pak Jono. Tak terasa Pak Jono di tempat itu telah berjam-jam. Perutnya terasa lapar
Dia menoleh ke kanan dan ke kiri, mencari warung makan. Tampak di seberang jalan, agak jauh, ada warung makan yang kecil dan agak kumuh. Dia raba saku celananya, kira-kira uangnya cukup atau tidak. Akhirnya dia beranikan diri menuju warung tersebut. Tak mungkin harganya mahal, pikirnya. Sesampai di warung tersebut, segera dia pesan nasi. Yang ada hanya nasi pecel. Kebetulan, pikirnya, dengan lauk pauknya tempe goreng. Pasti murah. Yang penting dia tidak lapar lagi. Dia duduk di samping orang yang agak tua, berpakaian lusuh, seragam tukang servis atau bengkel sepeda motor. Orang tersebut menyapa Pak Jono, lalu pamit makan lebih dulu. Pak Jono tersenyum sambil mengangguk. Tak lama giliran Pak Jono tiba. Ia segera menyantap makanannya dengan lahap, maklum sedang kelaparan. "Bapak ini dari mana dan mau kemana?" tanya orang itu pada Pak Jono. Begitu melihat Pak Jono selesai makan. "Dari Karangmulyo, Pak, mau ke rumah sakit Mitra Sehat, melihat saudara yang sakit. Namun apes sepeda motornya mogok dari tadi," jawab Pak Jono datar. "Sekarang sepedanya di mana, Pak?" tanya orang tersebut lebih jauh. "Itu di seberang jalan," jawab Pak Jono sambil jarinya menunjuk seberang jalan. "Tolong antarkan saya ke sana, Pak," pinta orang tersebut pada Pak Jono. Setelah membayar nasi pecel, segera Pak Jono mengantar orang tersebut. Begitu sampai, sepeda motor dicoba di starter, namun tetap mati. Orang itu membuka tutup tangki dan ternyata kosong. "Wah, Pak, bensinnya kosong," kata orang tersebut. Pak Jono terkejut, baru sadar mengapa dari tadi tak sempat memeriksa tangkinya. "Bapak kembali ke warung seberang itu. Dia jualan bensin eceran." Pak Jono bergegas nyebrang dan tak lama membawa sebotol bensin eceran. Setelah bensin itu dituang ke dalam tangki, lalu ditutup, sepeda Pak Jono di starter dan sepeda itu sekarang menyala. Pak Jono tampak sumringah, dia gembira. Pak Jono berterima kasih pada orang itu dan tak lupa menyodorkan sisa uang yang ada di sakunya sebagai rasa terima kasih. Namun ditolak oleh orang itu. "Loh, ngapain Pak ngasih uang pada saya?" tanya orang itu sambil menolak pemberian Pak Jono. "Kan nggak ada kerusakan apa-apa." "Sekali lagi terima kasih loh, Pak," ucap Pak Jono. "Oh ya, Bapak namanya siapa dan rumahnya di mana?" tanya Pak Jono. "Nama saya Parno, rumah saya tak jauh dari sini kok, Pak, di balik kantor KUA itu," jawab orang itu yang ternyata bernama Parno. Pak Jono segera mengembalikan botol bensin dan kembali ke sepeda motornya. Sebelum meninggalkan Parno, tak lupa salaman dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. "Sama-sama, Pak," jawab Parno sambil senyum. Dia ikut gembira dapat menolong orang yang kesusahan. Dan mereka pun berpisah. Wahai anak-anakku, murid-muridku, hikmah apakah yang bisa kita ambil dari kejadian yang dialami oleh Pak Jono? Saran-saran, doa dari Pak Ustadz Amir dan Haji Hasan tidak menjadi solusi bagi Pak Jono. Demikian juga peringatan Pak Cokro perihal hari naas. Lalu salahkah saran-saran mereka? Tentu tidak salah, namun tidak tepat sasaran. Buktinya tidak ada hasilnya. Sesuatu yang bersifat teknis atau kausalitas, bab akibat, tidak ada hubungannya dengan doa. Tangki yang kosong pada sepeda motor Pak Jono tak mungkin diisi oleh doa-doa atau mantra sakti agar sepeda itu dapat berjalan. Bensinlah yang dibutuhkan. Mau fasih atau tidak, mau sebanyak apapun doa yang diucapkan, jika urusannya adalah sebab akibat, maka doa akan tetap kalah dengan sebab akibat. Perut yang lapar akan tetap lapar meskipun kita berdoa 2 hari 2 malam. Hanya dengan berdoa semalam suntuk, uang tak akan turun dari langit. Wiridan la ilaha illallah yang diucapkan ribuan kali tapi tanpa dipahami maknanya atau keterangannya tak akan merubah apapun
atas pikiran dan perilaku kita. Apa bedanya bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Belanda, bahasa Jerman bila sama-sama tak tahu artinya? Apa yang bisa kita pahami? Apakah kita masih ingat beberapa tahun yang lalu di saat musim Ibtanas, Istighosah Kubro besar-besaran di halaman sekolah, di aula, bahkan di tanah lapang. Pada malam hari menjelang ujian berlangsung, dengan harapan hasil Ibtanasnya nanti nilainya bagus. Bagaimana kita menanggapinya? Menanggapi hal tersebut, prihatin, sedih, atau justru bangga? Karena melihat murid-murid di Indonesia rajin berdoa, rajin beristighosah, justru di malam seharusnya belajar, menguasai materi pelajaran yang mungkin keluar dalam ujian besok. Bahkan juga kita dengar pulpen pun dikasih doa, diasmai, dikasih mantra agar pulpen itu bisa menjawab dengan sendirinya semua soal-soal ujian. Tak mengherankan bila Tan Malaka harus menerbitkan buku Madilog untuk memerangi logika mistik yang tumbuh subur di bumi Nusantara ini. Tan Malaka yang dikenal sebagai Bapak Republik Indonesia yang jenius itu sungguh prihatin dengan kenyataan itu. Dengan mengandalkan logika mistik, kita dibawa ke dunia khayalan yang jauh dari solusi hidup. Sebagaimana kisah Pak Jono, ternyata yang menjadi solusi adalah logika rasional atau sebab akibat. Dengan memahami hikmah kisah itu, kita jadi tahu bagaimana seharusnya mengabdi, menjadi abdi yang cerdas dan ikhlas, sebagaimana teladan yang telah ditunjukkan oleh Rasulullah yang bercirikan sifat-sifat kerasulan, yaitu sidik, amanah, tabligh, fatonah. Maka umatnya pun yang terkenal sebagai umat Muhammad seharusnya memiliki sifat-sifat yang sama. Barulah layak bergelar sebagai umat terbaik di muka bumi, sebagaimana pemimpinnya. Lalu, bagaimana dengan kita? Sudahkah bercirikan umat Muhammad yang bijaksana, tegas, lembut, dan cerdas? Jika belum, kapankah kita mewujudkan semua itu? Semuanya terserah kepada kita. Sekian dulu wejangan yang mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga selalu bermanfaat dan marilah berdoa bersama. Ya Allah, mudahkanlah jalan pengabdian kami kepadamu. Amin, amin, amin. Ya Rabbal Alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.